Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Nah, untuk hari ini kita akan belajar bareng lagi membahas beberapa soal ya, prediksi. Ini prediksi soal penilaian akhir semester 1 mata pelajaran PPKN kelas 10. Ini adalah bagian 1 full pembahasan ya, plus pembahasan. Nah, baik saja, langsung saja pada soal yang pertama. Kekuasaan membentuk undang-undang disebut juga kekuasaan legislatif. Setelah dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, DPR mempunyai kedudukan yang lebih kuat dalam pengelolaan kekuasaan negara. DPR secara tegas dinyatakan sebagai pemegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Hal tersebut diatur dalam pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah A. Pasal 20 ayat 1, B. Pasal 20 ayat 2, C. Pasal 3 ayat 3, D. Pasal 22 ayat 2, E. Pasal 27 ayat 2. Nah, ini adalah tentang yang ditanyakan adalah tentang DPR. Nah, DPR ini terdapat di pasal berapa? Jawaban yang tepat adalah pasal 20 ayat 1. Jawabannya adalah yang A. Nah, pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya. Pasal 20 ayat 1 yang berbunyi Dewan Perwakilan Rakyat yaitu memegang kekuasaan membentuk undang-undang, yaitu memegang kekuasaan membentuk undang-undang. Jadi jawaban yang tepat adalah yang A. Nah, di sini kan ditanyakan adalah kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Baik, kita lanjutkan pada soal nomor 2. Sejarah kekuasaan di dalam negara sudah ada sejak berabad-abad silam. Para ahli, termasuk John Locke dan Montesquieu, telah memaparkan teori dan rumusan mengenai macam-macam kekuasaan negara. Pembagian kekuasaan dalam pemerintahan suatu negara diperlukan untuk mencegah terjadinya kekuasaan absolut dan mutlak, seperti yang berlaku dalam sistem pemerintahan monarki dan atau kerajaan ya. Miriam Budiarjo dalam Dasar-Dasar Ilmu Politik tahun 2007 mengungkapkan bahwa kekuasaan adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi orang lain supaya melakukan tindakan-tindakan yang dikehendaki atau diperintahkannya. Terkait kekuasaan absolut, Lord Acton mengatakan manusia yang mempunyai kekuasaan cenderung menyalahgunakan, tetapi manusia yang mempunyai kekuasaan tak terbatas pasti menyalahgunakannya. Pembagian kekuasaan akhirnya diperlukan untuk mencegah terjadinya kekuasaan absolut. Nah, dengan begitu pemerintahan suatu negara tidak serta-merta dapat menjalankan kebijakannya sendiri. Nah, teori kekuasaan negara yang membagi kekuasaan menjadi 3 bagian, yakni legislatif, eksekutif, dan yudikatif disebut teori A. Dewi Praja, B. Panca Praja, C. Demokrasi, D. Trias Politika, E. Kekuasaan. Ini yang ditanyakan adalah tentang teori kekuasaan negara yang membagi kekuasaan menjadi 3 bagian, yaitu kekuasaan apa saja, yaitu legislatif ya, terus juga eksekutif dan juga yudikatif. Nah, kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah Trias Politika. Jawabannya adalah yang D. Trias Politika adalah
adalah pengelompokan ya, pengelompokan kekuasaan, pengelompokan kekuasaan negara atas kekuasaan apa saja, yaitu kekuasaan legislatif, lalu juga eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Nah, ini yang dimaksud dengan teori trias politika, di mana teori trias politika itu mengelompokkan kekuasaan negara atas kekuasaan tiga, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif. Baik, kita lanjutkan pada soal nomor 3. Dasar negara Indonesia adalah Pancasila yang terdiri dari 5 sila dan menjelaskan tujuan negara Indonesia berdiri. Pancasila terdiri dari 5 pedoman penting untuk rakyat Indonesia dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejak duduk di bangku sekolah, seluruh rakyat Indonesia telah diajarkan untuk memahami Pancasila guna dapat mengamalkan tiap silanya di kehidupan saat dewasa sebagai warga negara Indonesia. Betapa pentingnya Pancasila sebagai dasar negara Indonesia itu mengapa sangat penting bagi kita untuk memahami apa itu makna, filosofi, fungsi, dan tujuannya. Konsekuensi logis yang menjadi kewajiban warga negara Indonesia yang mengakui dan meyakini Pancasila sebagai dasar negara adalah titik. A. Loyal dan setia. B. Menghafalkannya. C. Tunduk dan hormat. D. Menghayati dan melaksanakannya. E. Mengendalikan diri. Ini yang ditanyakan adalah konsekuensi, ya, konsekuensi logis yang menjadi akibat atau akibat yang menjadi kewajiban. Ini yang menjadi kewajiban warga negara Indonesia yang mengakui dan meyakini Pancasila sebagai dasar negara adalah titik-titik. Jawaban yang tepat adalah yaitu harus menghayati dan melaksanakannya. Nah, jadi sebagai warga negara Indonesia, sebagai warga negara Indonesia yang mengakui dan meyakini Pancasila sebagai dasar negara, mempunyai Pancasila sebagai dasar negara, Pancasila sebagai dasar negara mempunyai konsekuensi, ya. Konsekuensi untuk apa? Mempunyai konsekuensi untuk dipelajari, ya, untuk mempelajari, terus menghayati dan mengamalkannya, ya, dan mengamalkannya atau melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari, ya. Nah, jadi kita sebagai warga negara Indonesia yang mengakui dan meyakini Pancasila sebagai dasar negara, maka memiliki beberapa konsekuensi. Konsekuensi itu kita harus mempelajari Pancasila tersebut sebagai dasar negara, lalu juga menghayati. Nah, selain dari mempelajari dan menghayati, kita yang paling utama harus atau wajib mengamalkannya atau melaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita lanjutkan pada soal berikutnya, nomor 4.
Dalam menetapkan APBD di tingkat provinsi, seorang gubernur melakukan kerjasama dengan DPRD provinsi untuk memperoleh anggaran pembiayaan dalam melaksanakan program-program pemerintahan. Seandainya DPRD provinsi tidak menyetujui tentang anggaran itu, tentu akan mengganggu program kerja gubernur yang dilaksanakannya. Dalam proses tersebut, tentu saja terjadi dialog antara gubernur dan DPRD provinsi untuk mendapatkan kebenaran dan kesesuaiannya. Nilai Pancasila yang sesuai dengan ilusi tersebut adalah nilai titik-titik. A. Religius, B. Kemanusiaan, C. Persatuan, D. Musyawarah, E. Keadilan sosial. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah? Ya, jawaban yang tepat adalah nilai apa ini dalam ilus? Nilai Pancasila yang sesuai dengan ilusi tersebut, yaitu nilai musyawarah. Nah, kenapa nilai musyawarah? Karena dalam menetapkan APBD di tingkat provinsi, seorang gubernur harus melakukan kerja sama, ya. Gubernur harus melakukan kerjasama dengan DPRD provinsi untuk memperoleh anggaran pembiayaan dalam melaksanakan program-program pemerintahan, ya. Nah, untuk melaksanakan atau memperoleh anggaran pembiayaan dalam melaksanakan program-program pemerintahan. Nah, jadi ketika seandainya DPRD provinsi tidak menyetujui tentang anggaran itu, maka tentu saja mengganggu program kerja gubernur yang dilaksanakan. Nah, dalam proses tersebut tentu terjadi dialog, ya. Nah, dalam proses tersebut tentu saja terjadi dialog. Nah, jadi dialog di sini ini yang disebut juga nilai Pancasila, penerapannya adalah dengan cara musyawarah. Jadi nilai Pancasila yang terdapat dalam ilusi tersebut atau cerita tersebut di sini yaitu tentang nilai musyawarah, supaya mufakat, ya, mencapai hasil yang diinginkan secara bersama-sama, keputusan bersama. Baik, kita lanjutkan pada soal berikutnya, nomor 5. Otonomi daerah adalah kewenangan untuk mengatur sendiri kepentingan masyarakat atau kepentingan untuk membuat aturan guna mengurus daerahnya sendiri. Secara harfiah, otonomi daerah berasal dari kata otonomi dan daerah. Dalam bahasa Yunani, otonomi berasal dari kata autos dan nomos. Autos berarti sendiri dan nomos berarti aturan atau undang-undang. Otonomi bermakna membuat perundang-undangan sendiri. Nah, self-giving, namun dalam perkembangannya konsep otonomi daerah selain mengandung arti self-giving, membuat perda-perda juga utamanya mencakup self-gesture, yaitu pemerintahan sendiri. Sehingga otonomi dapat diartikan sebagai kewenangan untuk mengatur sendiri atau kewenangan untuk membuat aturan guna mengurus rumah tangga sendiri. Sedangkan daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah. Nah, pengaturan tentang otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor A 39 tahun 1999, B 38 tahun 2009, C 20 tahun 2003, D 32 tahun 2004, E 23 tahun 2014. Ini yang ditanyakan adalah peraturan, ya, pengaturan tentang otonomi daerah atau peraturan tentang otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang nomor berapa? Ya, jawaban yang tepat adalah pada Undang-Undang nomor 23 tahun 2004. Jadi pengaturan tentang otonomi daerah ini pengaturannya ini terdapat di Undang-Undang, ya, Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 dan Undang-Undang nomor 9 tahun 2013.
Nah, ini adalah pengaturan tentang otonomi daerah ya. Jadi sekali lagi, pengaturan tentang otonomi daerah ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. Karena di option pilihannya itu adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, berarti jawaban yang benar adalah yang E. Baik, kita lanjutkan pada soal berikutnya nomor 6. Dalam undang-undang ini yang dimaksud warga negara Indonesia adalah, nah, yang pertama yaitu setiap orang yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dan atau berdasarkan perjanjian pemerintah Republik Indonesia dengan negara lain sebelum undang-undang ini berlaku sudah menjadi warga negara Indonesia. Yang kedua, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah dan ibu warga negara Indonesia. Yang kedua, anak yang lahir ya dari perkawinan yang sah. Yang ketiga, anak yang lahir dari perkawinan yang sah dari seorang ayah warga negara Indonesia dan ibu warga negara asing dan lain-lain. Berdasarkan Undang-Undang Warga Negara Indonesia yang dimaksud di atas yaitu Undang-Undang tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia yang berlaku pada saat ini adalah titik-titik. A. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. B. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2006. C. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. D. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2006. E. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006. Nah, karena di option jawaban di sini semuanya tahunnya sama, tapi di sini yang membedakan adalah nomornya. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah, ya, jawaban yang tepat untuk soal nomor 6 adalah Undang-Undang Nomor berapa? Ya, Undang-Undang Nomor 12 ya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 ya. Jadi jawaban yang tepat adalah yang C. Ya, jawaban yang tepat adalah yang C. Jadi undang-undang yang mengatur tentang warga negara adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan ya. Ini tentang kewarganegaraan, kewarganegaraan Republik Indonesia. Jadi sekali lagi, undang-undang tentang kewarganegaraan Indonesia. Jadi undang-undang tentang kewarganegaraan Republik Indonesia ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Yang mana Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 ini salah satu isinya adalah ini ya. Jadi poin ini sama ini adalah yang terdapat di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006. Baik, kita lanjutkan pada soal berikutnya nomor 7. Setiap warga negara akan mendapatkan status kewarganegaraan berdasarkan asas yang dianut oleh negara yang bersangkutan. Kewarganegaraan dapat diperoleh baik berdasarkan kelahiran maupun perkawinan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, warga negara adalah warga suatu negara yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Warga negara terdiri dari orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan berdasarkan undang-undang yang berlaku. Kewarganegaraan seseorang yang diperoleh dengan cara melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu disebut. Nah, ini yang ditanyakan adalah kewarganegaraan seseorang atau untuk memperoleh status kewarganegaraan tapi dengan cara melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu ya. Disebut A opsi, B apatrid, C bipatrid, D naturalisasi, E repudiasi. Nah, kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah, ya, jawaban yang tepat adalah dengan disebut juga dengan apa? Naturalisasi, cara naturalisasi ini. Nah, jadi naturalisasi ini yaitu cara memperoleh kewarganegaraan ya. Ini cara memperoleh kewarganegaraan, cara memperoleh kewarganegaraan bagi penduduk asing, bagi penduduk asing
bagi penduduk asing, hal menjadikan warga negara, ya, atau hal menjadikan warga negara. Hal menjadikan warga negara, kewarganegaraan yang diperoleh setelah memenuhi syarat sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Jadi naturalisasi ini itu cara memperoleh kewarganegaraan, tapi dengan syarat-syarat yang ditetapkan sebagaimana dalam undang-undang, undang-undang. Misalnya ya, naturalisasi ini harus berusia 18 tahun atau sudah kawin ya, atau sudah menikah dan lain sebagainya. Nah, jadi untuk memperoleh status kewarganegaraan ya, untuk memperoleh ini cara memperoleh status kewarganegaraan itu sebetulnya ada dua. Yang pertama tadi ada naturalisasi ya, ada naturalisasi biasa, ada naturalisasi istimewa. Nah, kalau naturalisasi biasa ini itu harus melalui syarat-syarat tertentu ya, atau misalkan orang asing itu pengen pindah menjadi warga negara Indonesia, harus dipenuhi syarat-syarat yang ada di dalam undang-undang. Sedangkan istimewa ini yaitu ketika orang luar itu memiliki jasa terhadap negara kita ya, seperti itu, maka akan bisa diberikan dengan naturalisasi istimewa ya, naturalisasi istimewa, baik misalkan jasa atau misalkan membela negara Indonesia itu ya, ataupun dan yang lainnya, maka bisa diberikan cara memperoleh status kewarganegaraan itu bisa diberikan sebagai istimewa ya. Kalau biasa ini melalui syarat-syarat tertentu yang ada di dalam undang-undang. Contohnya apa syarat-syarat tertentu? Yaitu harus berusia minimal 18 tahun atau sudah menikah. Baik, kita lanjutkan pada soal berikutnya, nomor 8. Rakyat adalah semua orang yang tinggal di suatu negara. Penduduk adalah orang yang bertempat tinggal di sebuah negara. Sedangkan warga negara adalah orang yang tinggal di sebuah negara, memiliki kewajiban dan hak di mata hukum. Tidak semua orang yang tinggal di sebuah negara dapat dikatakan sebagai warga negara, karena ada ketentuan hukum yang harus dipenuhi. Selain itu, warga negara juga memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Warga negara dan penduduk diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal. Jadi ini tentang warga negara dan penduduk ya, diatur dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal A24, B25, C25A, D26, E27. Jawaban yang tepat adalah terdapat di pasal 26. Jawabannya adalah yang D. Jadi warga negara ya, jadi warga negara dan penduduk diatur dalam undang-undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, yaitu di bab 10 ya. Bab 10 pasal berapa? Pasal 26 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Nah, ini tentang pasal warga negara dan penduduk diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 10 bab 10 ya, pasal 26 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Jadi sekali lagi terdapat di bab 10 pasal 26 ayat 1 sampai dengan ayat 3 tentang warga negara dan penduduk. Baik, kita lanjutkan pada soal nomor 9.
Persamaan kedudukan warga negara dalam aspek hukum adalah salah satu dari sekian aspek yang dimuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen keempat. Dalam amandemen ini, persamaan kedudukan warga negara dibagi dalam aspek politik, ekonomi, hukum, dan sosial budaya, serta pertahanan keamanan. Dalam ilmu politik, persamaan kedudukan warga negara biasa disebut dengan istilah titik-titik. A. Political rights. B. Persamaan politik. C. Hak pilih aktif. D. Persamaan berserikat. E. Proses persamaan. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah, nah di sini yang ditanyakan adalah dalam ilmu politik ya, persamaan kedudukan warga negara biasa disebut sebagai istilah. Nah, karena di sini persamaan kedudukan warga negara ini dibagi dalam aspek politik, salah satunya ya dalam aspek politik, ekonomi, hukum, dan sosial budaya. Tapi yang ditanyakan dalam soal ini adalah tentang aspek politik. Nah, jadi persamaan kedudukan warga negara biasa disebut dengan istilah, jawaban yang tepat adalah persamaan politik. Jawabannya adalah yang B. Persamaan politik ya, persamaan politik adalah istilah untuk persamaan ya, untuk persamaan kedudukan persamaan kedudukan warga negara ya, warga negara dalam bidang apa, yaitu jelas dalam bidang politik ya, politik. Misalnya ya misalnya bisa semua warga negara itu berhak ini contohnya ya, contohnya berhak untuk dipilih dan memilih misalkan ya. Terus juga contoh yang selanjutnya misalkan aktif dalam partai politik dan lain-lain, masih banyak lagi. Pokoknya yang berkaitan dengan bidang politik. Jadi istilah persamaan kedudukan warga negara dalam bidang politik itu disebut juga dengan persamaan politik. Baik, kita lanjutkan pada soal terakhir. Ini soal nomor 10 dan insya Allah nanti dilanjutkan di video selanjutnya ya. Laut merupakan perairan asin besar yang dikelilingi secara menyeluruh atau sebagian oleh dataran. Laut yang sangat luas disebut dengan samudra ya. Laut yang sangat luas disebut dengan samudra, yang merupakan kumpulan air asin yang sangat banyak dan luas di permukaan bumi dan memisahkan atau menghubungkan suatu benua dengan benua lainnya, yang satu pulau dengan pulau lainnya. Berdasarkan luas permukaannya, samudra di bumi terdiri atas 4 samudra besar, yaitu Samudra Pasifik, Atlantik, Hindia, dan Arktik. Wilayah perairan yang tidak boleh dimasuki perahu. Nah, wilayah perairan yang tidak boleh masuki perahu dari negara lain tanpa izin disebut zona ekonomi eksklusif. B. Laut pedalaman. C. Landas kontinen. D. Laut bebas. E. Laut teritorial. Jawaban yang tepat adalah disebut juga dengan laut apa? Laut teritorial. Jawabannya adalah yang E. Nah, laut teritorial adalah lautan yang merupakan batas wilayah perairan suatu negara ya. Jadi sekali lagi, laut teritorial ini adalah lautan yang merupakan batas wilayah perairan suatu negara. Perairan suatu negara. Jadi luas laut teritorial ini atau dalamnya ya, laut teritorial
Suatu negara adalah suatu negara adalah adalah 12 mil. Nah, diukur berdasarkan garis lurus yang ditarik dari dasar atau garis pantai ketika air surut. Jadi 12 mil ini, luas 12 mil ini diukur berdasarkan berdasarkan garis lurus yang ditarik dari dasar atau garis pantai, dari dasar atau garis pantai ketika air surut. Jadi sekali lagi, yang dimaksud dengan laut teritorial ini adalah lautan yang merupakan batas wilayah perairan suatu negara. Luas laut teritorial suatu negara adalah 12 mil, diukur berdasarkan garis lurus yang ditarik dari dasar atau garis pantai ketika air surut. Sekian, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video pembahasan selanjutnya. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.